Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nida Salatul Islam dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 2020A, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Di sini akan sedikit sharing mengenai zakat, khususnya di materi mengenai jenis-jenis zakat mal serta perhitungannya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai jenis-jenis zakat mal dan perhitungannya, di sini ada dua kosakata yang nantinya akan Nida gunakan dalam membahas materi tersebut. Ada yang namanya nisab dan ada yang namanya haul. Nah, kira-kira teman-teman ini udah tahu belum apa sih perbedaan dari kedua jenis tersebut? Nah, untuk nisab itu merupakan sebuah batas minimal kekayaan seseorang yang mana ia sudah wajib mengeluarkan yang namanya zakat. Jadi apabila kekayaan seseorang tersebut sudah mencapai nisab yang ditentukan oleh agama, maka sudah wajib baginya untuk mengeluarkan yang namanya zakat. Tapi sebaliknya, apabila kekayaan harta dia itu belum mencapai nisab yang ditentukan, maka belum wajib baginya untuk menunaikan yang namanya zakat. Nah, sedangkan untuk haul ini merupakan berasal dari kata bahasa Arab tunggal, ahwalun, atau bisa disamakan dengan kata asanah yang artinya 1 tahun. Seperti yang Rasulullah katakan juga, tidak ada zakat pada harta hingga mencapai padanya 1 tahun. Nah, untuk haul ini juga ada perbedaan seperti nisab tadi. Jadi ada beberapa zakat yang memang harus mencapai haul, dan ada pula zakat yang memang tidak harus menunggu haul. Contohnya untuk zakat yang memang harus menunggu masa haul ini seperti misalnya zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, zakat hewan, ternak gitu. Sedangkan untuk zakat yang memang tidak harus menunggu masa haul ini seperti misalnya zakat pertanian, jadi seperti biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, segala jenis hasil pertanian ini untuk zakatnya itu wajib dikeluarkan ketika setiap panen gitu. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai perbedaan antara nisab dan haul, kita akan masuk ke bagian materi penjelasan mengenai beberapa jenis zakat mal serta cara perhitungannya. Nah, masuk yang pertama mengenai zakat emas dan perak, teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya zakat emas dan perak itu syarat utamanya kan sudah mencapai nisab dan juga telah mencapai haul. Nah, untuk nisab zakat emas dan perak ini, untuk emas sendiri nisabnya 85 gram emas 24 karat, sedangkan untuk perak itu sebesar 595 gram perak. Nah, untuk kadar zakatnya yang wajib kita keluarkan apabila kita telah mencapai nisab tersebut yaitu sebesar 2,5% dari emas atau perak yang kita miliki tadi. Nah, untuk emas yang kita gunakan sehari-hari itu, kalau misalnya dalam jumlah yang masih sewajarnya dan juga kita tidak ada niatan untuk memperdagangkannya, maka tidak wajib baginya untuk dikeluarkan zakatnya, karena ia termasuk ke dalam kebutuhan-kebutuhan manusia seperti layaknya pakaian. Nah, masuk yang kedua, teman-teman, mengenai zakat pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan, yang kita ketahui bahwasannya syarat utama zakat pertanian ini yaitu telah mencapai nisab. Yang nisabnya ini sebesar 5 wasak atau setara dengan 524 kg beras ataupun senilai dengan 653 kg gabah. Nah, untuk kadar zakat yang wajib dikeluarkan dalam zakat pertanian ini itu ada dua besaran zakat, dibedakan menjadi dua. Itu apabila saat panen tersebut petani ini menggunakan biaya irigasi atau semacamnya, maka kadar zakat yang dia wajib keluarkan sebesar 5% dari hasil panennya. Tapi apabila ketika dia panen itu tidak menggunakan atau mengeluarkan biaya irigasi, jadi hanya mengandalkan air hujan saja misalnya, maka kadar zakat yang wajib dia keluarkan akan lebih besar, yaitu sebesar 10% dari panen yang dihasilkannya. Dan untuk zakat pertanian ini tidak harus menunggu masa haul, yaitu artinya zakat ini wajib ditunaikan ketika masa panen tersebut datang. Nah, untuk contoh mengenai zakat pertanian, di sini ada beri contoh satu. Petani A mendapati hasil panen sawahnya kali ini itu sebanyak 900 kg gabah padi. Nah, dengan rincian dia tidak menggunakan atau mengeluarkan biaya irigasi tambahan. Jadi artinya dia hanya mengandalkan air hujan ketika panen ini. Nah, berarti berapa biaya zakat yang wajib ditunaikan oleh si petani ini? Nah, apabila dilihat dari nisabnya, kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya nisab untuk zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg gabah. Berarti petani ini sudah mencapai nisab tersebut, yang artinya wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian ini. Nah, sedangkan untuk besaran zakat yang harus dikeluarkan, katakanlah saat itu harga gabah per kilonya senilai 4.500. Maka tadi hasil panennya yang 900 kg kita kalikan dengan 4.500 rupiah tadi, mendapati hasil 4.050.000 rupiah. Nah, dari 4.050.000 rupiah inilah kita ambil zakatnya senilai 10% kan. Nah, mendapati hasil dari 4.050.000 rupiah kita ambil 10%-nya yaitu senilai dengan 405.000 rupiah. Itu merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh si petani A ini. Nah, masuk yang ke nomor 3 mengenai zakat
profesi atau zakat penghasilan, yaitu segala macam penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha yang dilakukan dirinya sendiri, seperti misalnya menjadi dokter, menjadi guru, menjadi insinyur, dan lain sebagainya. Nah, apabila penghasilan kita dalam melakukan profesi tersebut sudah mencapai nisab yang telah ditentukan, maka wajib kita untuk melakukan yang namanya zakat profesi ini. Nah, untuk nisabnya berapa? Untuk nisab zakat profesi ini setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas itu setara dengan 42.500.000 rupiah. Untuk contoh zakat profesi di sini dia mencantumkan Pak Wildan merupakan seorang karyawan BUMN yang mempunyai penghasilan sekitar 50 juta setiap bulannya. Nah, tapi untuk melakukan pekerjaan tersebut, Pak Wildan memerlukan sekitar 3 juta untuk biaya transportasi dan akomodasi setiap bulannya. Jadi berapa wajib zakat yang wajib Pak Wildan keluarkan? Nah, jadi untuk nisabnya tadi kan berarti Pak Wildan sudah melampaui jumlah minimal nisab untuk zakat profesi. Jadi tadi 50 juta gaji Pak Wildan dikurang 3 juta untuk biaya akomodasi, berarti hitunglah 47 juta. Dari 47 juta ini kita ambil 2,5% yang untuk zakat. Jadi sekitar 1.175.000 lah itu merupakan nilai yang wajib Pak Wildan zakatkan setiap bulannya untuk zakat profesi ini. Nah, yang keempat yaitu tentang zakat hewan ternak atau zakat perikanan. Nah, ini merupakan zakat yang wajib kita keluarkan apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Yang pertama, dia harus mencapai nisab. Nah, 3 jenis hewan yang diwajibkan zakatnya itu ada unta, sapi, dan kambing atau domba. Nah, untuk nisabnya, untuk unta ini sebanyak 5 ekor. Kalau untuk sapi sebanyak 30 ekor dan untuk domba atau kambing itu sebanyak 40 ekor. Nah, apabila ia sudah memenuhi nisab tersebut, maka diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, ketentuan syarat yang selanjutnya yaitu dia harus sudah mencapai 1 tahun haul. Yang selanjutnya itu ternak ini merupakan ternak yang dipelihara, bukan merupakan ternak yang memang diperjualbelikan. Karena kalau tujuannya untuk diperdagangkan, maka jatuhnya ternak ini zakatnya jatuhnya kepada zakat perdagangan, bukan zakat hewan ternak. Dan untuk contoh zakat peternakan, contohnya di sini Pak Dayat mempunyai peliharaan domba sebanyak 100 ekor. Berarti berapa nih jumlah zakat yang wajib Pak Dayat bayarkan? Berarti kan tadi 100 ekor itu sudah mencapai nisab domba. Domba kan tadi nisabnya 40 ekor ya. Jadi untuk 100 domba itu wajib zakat yang harus dikeluarkan itu sebanyak 1 ekor kambing betina yang umurnya itu tidak boleh kurang dari 1 tahun. Nah, sedangkan untuk zakat perikanan itu seperti yang dikatakan tadi, apabila memang maksud dan niatnya itu untuk diperjualbelikan dan untuk diperdagangkan, maka zakat yang berlaku pun adalah zakat perdagangan, yang mana wajib dikeluarkan ketika mencapai nisabnya, yaitu yang setara dengan 85 gram emas, dan wajib mengeluarkan zakatnya dengan kadar 2,5%. Baik teman-teman, masuk ke pembahasan materi selanjutnya mengenai 8 asnaf siapa saja yang berhak menerima zakat yang kita salurkan ini. Yang pertama adalah fakir. Fakir ini merupakan orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-harinya. Dan menurut Wahbah Zuhaili pun, fakir ini merupakan urutan paling pertama orang yang mempunyai hak dalam mendapatkan penyaluran zakat. Nah, yang kedua yaitu miskin. Miskin ini merupakan orang yang mempunyai beberapa penghasilan, tapi penghasilannya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya pribadi maupun keluarganya. Jadi si miskin ini masuk ke dalam golongan orang yang wajib menerima zakat. Nah, yang ketiga yaitu amil zakat. Amil zakat itu merupakan sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah dan masyarakat setempat yang gunanya untuk membantu mengelola pendistribusian dan penyaluran zakat tersebut. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada rikob, yaitu hamba sahaya. Yang keenam ada gorimin. Gorimin ini merupakan orang-orang yang mempunyai hutang dalam jalan kebaikan, bukan hutang dalam kasus kemaksiatan. Yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, sehingga dia ini jauh dari keluarganya dan juga jauh dari harta kekayaannya. Nah, itu merupakan 8 golongan asnaf yang merupakan golongan mereka yang hak untuk menerima dana zakat yang kita salurkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyaluran serta pendayagunaan zakat ini. Nah, kita bisa menyimpulkan dari penyaluran zakat tersebut untuk 4 golongan pertama asnaf tadi, yakni fakir, miskin,
amil dan juga mualaf itu dana zakat diberikan kepada mereka secara langsung supaya mereka bisa menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk 4 golongan terakhir yakni rikob, gorimin, fisabilillah dan ibnu sabil, dana zakat itu diberikan kepada mereka karena memang ada keadaan tertentu yang membuat mereka itu berhak untuk menerima dana zakat tersebut. Mungkin cukup sekian beberapa materi yang bisa Nida jelaskan tadi mengenai jenis-jenis zakat serta cara perhitungannya, dan juga penyaluran serta pendistribusian zakat itu seperti apa. Apabila masih ada ilmu yang masih kurang jelas, Nida mohon maaf. Apabila ada tutur kata dan kesalahan pengucapan pun, Nida juga memohon maaf untuk sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.